yakni ketidakpuasan terhadap pemerintah. Siapa yang nggak marah? Jadi dari anime ini sudah menggambarkan kehidupan nyata. Nepal diguncang gelombang protes besar yang menyebabkan belasan nyawa melayang dan memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu protes pemblokiran media sosial, namun itu hanya sebagai pemicu. Itu bukan satu-satunya alasan terjadinya protes besar-besaran ini. Mari kita lihat catatan pena kita. Alasan utama gelombang protes ini mirip dengan demonstrasi besar di Indonesia beberapa waktu lalu, yakni ketidakpuasan terhadap pemerintah dan maraknya korupsi di Nepal, serta kesenjangan kehidupan antara pejabat dan rakyat. Pemerintah Nepal pekan lalu memutuskan memblokir 26 platform sosial media, termasuk Facebook, Instagram, bahkan TikTok. Alasannya untuk menekan penyalahgunaan platform sosial media seperti ujaran kebencian, hoax, hingga kejahatan cyber. Namun kebijakan ini justru menyurut kemarahan publik, khususnya para generasi muda. Sekitar 90% dari 30 juta penduduk Nepal terhubung dengan internet, sehingga pemblokiran tersebut dinilai membatasi ruang berekspresi dan menambah daftar panjang kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintahnya. Ibarat kata udah pusing, susah cari kerja, susah makan, susah ini itu, satu-satunya alat hiburan untuk mereka sosial media dibatasi juga. Jadi Siapa yang nggak marah? banyak pihak yang menilai kebijakan itu bukan sekedar soal regulasi, tapi melainkan upaya membungkam kampanye anti korupsi yang dilakukan oleh masyarakat melalui media sosial. Walau larangan tersebut dicabut pada Senin malam, namun amarah masyarakat sudah terlanjur meledak. Ya sama kayak kasus demo di Indonesia kemarin. Sebenarnya kan cuma pemicu aja yang kemarin itu. Sebenarnya kejengkelan masyarakat dan rakyat sudah tertumpuk lama, sudah terbendung lama. Pas aja ada momentumnya akhirnya meledak dah. Senin lalu, bentrokan pecah di Kathmandu dan sejumlah kota lain dan hampir merata di seluruh wilayah di negara Nepal. Polisi menembakkan gas air mata, meriam air hingga peluru karet untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa. Setidaknya terdaftar hingga kini dan belum tahu gimana update-nya itu sekitar 19 orang yang meninggal, serta puluhan sampai ratusan orang terdaftar mengalami luka-luka ringan sampai luka berat. Sejumlah demonstran berhasil menembus pagar gedung parlemen, memaksa aparat memberlakukan jam malam di sekitar pusat pemerintahan. Gelombang aksi tak terhenti. Pada hari Selasa, para massa membakar gedung parlemen di Kathmandu, markas partai politik serta rumah beberapa tokoh, termasuk rumah Perdana Menteri dan juga rumah presidennya. Bahkan rumah mantan Perdana Menteri pun yang sudah tak menjabat itu tetap menjadi sasaran amarah masyarakat. Rumah mantan Perdana Menteri itu dibakar. Apa hubungannya ya? Kasihan juga ya, udah nggak menjabat, udah nggak bisa membuat kebijakan, malah ikut dibakar juga. Bahkan dilaporkan banyak tambahan korban jiwa dan luka-luka akibat aksi susulan di hari Selasa ini. Rumah sakit pun sampai kewalahan untuk menangani para korban yang meninggal, yang sakit, yang mengalami luka-luka ringan, bahkan sampai dengan luka berat, saking banyaknya korban jiwa dan korban luka-luka. Panglima Angkatan Darat Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, menyatakan bahwa demonstran telah melakukan penjarahan. Jadi hampir sama sih kayak kemarin, berawal dari aksi berujung di penjarahan. Mudah-mudahan cepat membaik ya. Demonstrasi telah melakukan penjarahan dan pembakaran serta memperingatkan bahwa semua institusi keamanan termasuk militer siap turun tangan penuh jika kerusuhan terus berlanjut. Meski begitu, ia juga menyuruhkan dialog dengan para pengunjuk rasa sebagai jalan menuju penyelesaian. Ya, soalnya kalau tetap mengedepankan ego masing-masingnya tidak akan ada titik temunya. Ini kan pemerintahnya udah mau turun nih. Yuk,
bagusnya ya berdialog sih daripada terus berlanjut chaosnya. Nanti kan dampak jangka panjangnya bisa terjadi inflasi ekonomi. Kerusuhan besar di Nepal ini tidak serta-merta dipicu oleh pemblokiran media sosial saja. Melansir Indian Times, salah satu unggahan panjang di platform Reddit yang ditulis oleh seorang warga Nepal mengungkap bahwa larangan itu hanyalah pemicu. Jadi salah satu warga Nepal ini mengatakan itu hanyalah pemicu, dan dia menulis banyak alasannya yang menyebabkan meledaknya demo besar-besaran ini, aksi besar-besaran ini. Ketidakpuasan yang jauh lebih dalam atas praktik korupsi, nepotisme, dan jurang ketidaksejahteraan ekonomi. Itulah faktor besar yang menyebabkan aksi kerusuhan itu terjadi. Menurut unggahan tersebut, pemerintah beralasan bahwa pembatasan akses berkaitan dengan masalah pajak dan registrasi. Jadi banyak pihak-pihak platform media sosial ini belum menyelesaikan pendaftarannya dan belum mau mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Nepal. Itu sih alasannya. Kan alasan pemerintahnya seperti itu. Namun dugaan sebenarnya adanya upaya pembatasan untuk menghapus kritik di dunia maya sekaligus menjerat para pengkritik dengan hukuman penjara. Jadi itu cuma alasan aja sebenarnya. Tujuan utamanya ya buat mensensor dan menyaring mana-mana aja nih yang mengkritik-kritik pemerintah biar ditangkap satu persatu. Ngeri juga ya. Gelombang protes di Nepal ditandai oleh maraknya penggunaan slogan Nepo Baby dan Nepo Kids yang dalam hitungan minggu terakhir menjadi sorotan besar di media di sana. Melansir dari BBC, istilah ini mencuat setelah beredarnya video-video viral di TikTok dan Instagram yang menyoroti gaya hidup serba glamor keluarga para politisi. Kayaknya ini juga sih yang menjadi keluarnya aturan dan regulasi pemerintah terkait larangan sosial media ini. Ngeri ya, bersama kayak di Konoha ya. Bapaknya pejabat, anaknya foya-foya. Pamer harta lagi. Bagi para demonstran, fenomena Nepo Kids mencerminkan kesenjangan mencolok antara elit politik dan rakyatnya. Kebanyakan mereka menilai bahwa anak-anak pejabat menikmati kemewahan tanpa jerih payah, bahkan dengan memanfaatkan uang dari hasil korupsi orang tuanya. Sementara generasi muda yang siap kerja di Nepal susah mencari lapangan pekerjaan. Ya wajar sih mereka jadi marah. Di satu sisi mereka susah cari kerja, yang lain ada yang pamer-pamer harta. Mana pamer hartanya dari hasil yang entah dari mana lagi. Ya wajar sih. Lebih dari sekedar ejekan, slogan ini telah menjadi simbol perlawanan generasi muda di Nepal. Jadi mereka udah muak banget gitu sama ketidaksetaraan ini, kesenjangan ini. Jadi slogan ini menjelma menjadi simbol perlawanan terhadap ketidaksetaraan dan nepotisme serta korupsi serta kesenjangan antara anak-anak pejabat dan generasi muda atau yang kita bilang kalangan rakyat. Kalau pejabat kuno pernah bilang itu rakyat jelata. Ya wajar sih marah. Kerusuhan di Nepal mengingatkan kita kepada kejadian kerusuhan di Indonesia beberapa hari ini. Namun syukurnya tidak berakhir lebih parah, hanya syukur tidak meluas ke wilayah-wilayah lainnya. Namun satu yang harus diakui, pejabat Nepal lebih hebat daripada pejabat-pejabat kita. Karena apa? Mereka mengakui gagal dan akhirnya mereka mundur, beda dengan kita. Malah sibuk mempertahankan kekuasaan walaupun sepertinya dipaksa. Kesenjangan antara pejabat dan rakyat juga menjadi isu yang mirip yang diangkat oleh para demonstran di Nepal. Namun di salah satu persamaan yang paling mencolok dari antara demonstrasi di Indonesia dan di Nepal adalah berkibarnya bendera One Piece. Setelah sempat berkibar di jalan Indonesia sejak bulan lalu, bendera bajak laut topi jerami ini kini menjelma simbol perlawanan baru dalam demonstrasi besar-besaran di Nepal. Ribuan demonstran terlihat mengibarkan bendera One Piece. Jadi dari anime ini sudah menggambarkan kehidupan nyata bahwa perlawanan terhadap pemerintahan yang mutlak. Mudah-mudahan cepat selesai, dan satu yang perlu kita ketahui, tidak ada yang abadi, bahkan kekuasaan itu sendiri. Karena kekuasaan yang sejati adalah kekuasaan rakyat.